wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video rapat yang bertemakan evaluasi kinerja pegawai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, berperan sebagai pemimpin rapat, dan teman saya, nama saya Alisa Sylvia Zara, berperan sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia, berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Raicha Novi Ardiansa, berperan sebagai kepala divisi. Perkenalkan, nama saya Mika Stiana, berperan sebagai HRD. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat evaluasi kinerja pegawai untuk periode Januari sampai Maret. Rapat ini bertujuan untuk melihat perkembangan kinerja, tantangan yang terjadi, dan menyusun langkah perbaikan agar kedepannya produktivitas meningkat. Saya berharap kita bisa saling berdiskusi secara terbuka dan tetap saling menghargai. Sebelum rapat akan kita mulai, apakah ada keberatan? Baik, dari saya tidak ada keberatan. Saya mendukung rapat ini karena evaluasi membantu kita melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Saya sering mencatat semua keputusan rapat dan memastikan tidak ada poin yang terlewat. Saya setuju. Dalam rapat bulan terakhir, saya melihat kesibukan yang membuat kita kadang lupa menilai kembali cara kerja sendiri. Jadi rapat ini memang penting untuk memperbaiki sistem kerja secara menyeluruh. Saya juga sependapat. Sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan pegawai di lapangan, saya merasa arahan evaluasi seperti ini sangat membantu agar kami sebagai kepala divisi punya gambaran yang jelas tentang apa yang perlu ditindaklanjuti kepada anggota tim. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mari kita masuk ke laporan evaluasi umum. Silakan HRD menyampaikan hasil evaluasi selama periode ini. Baik, secara umum kinerja pegawai 3 bulan terakhir cukup stabil. Namun beberapa hal yang perlu perhatian khusus. Pertama, masih ditemukan keterlambatan masuk kantor pada beberapa pegawai. Kedua, terjadi penurunan produktivitas terutama menjelang akhir bulan. Meski tidak mengganggu operasional secara besar, hal ini mempengaruhi ritme kerja keseluruhan. Terima kasih. Kita bahas yang pertama dulu soal keterlambatan masuk kantor. Apakah HRD sudah menganalisis penyebab utamanya? Ya, dari data absensi dan keterangan pegawai, penyebab yang paling dominan adalah jarak rumah yang cukup jauh, kemacetan, serta kelelahan akibat lembur. Menurut saya, salah satu perbaikan adalah memberikan kalender harian terkait progres pekerjaan agar pegawai bisa mengatur waktu dengan baik sejak awal hari. Ini bukan untuk menekan, tapi membantu mengingatkan. Saya menambahkan bahwa metode kedua juga penting. Beberapa pegawai cenderung menunggu pekerjaan sehingga di sore hari atau menjelang maghrib sampai kerja menumpuk. Dengan metode pola kerja mereka bisa diarahkan akan lebih efisien. Dari sudut pandang pegawai, motivasi juga berperan besar. Saya rasa program apresiasi untuk pegawai yang paling disiplin bisa jadi dorongan positif agar disiplinan meningkat secara sukarela, bukan karena terpaksa. Usul yang sangat baik. Jadi untuk poin pertama ada beberapa hal yang akan kita sepakati, yaitu yang pertama reminder harian, yang kedua metode mingguan, yang ketiga program apresiasi pegawai paling disiplin. Apakah semua setuju? Setuju. Baik, kita lanjut ke masalah kedua, yaitu penurunan produktivitas menjelang akhir bulan. Hal ini terjadi karena pegawai terlalu fokus mengurus laporan akhir bulan, sehingga pekerjaan harian tertunda dan akhirnya menumpuk. Solusi yang saya sarankan adalah membuat template laporan harian yang mudah diisi. Dengan begitu, pegawai tidak perlu menyusun format dari awal setiap hari, dan proses pengisian lebih cepat. Saya sepakat. Selain itu, pengecekan laporan mingguan bisa membantu memastikan tidak ada pekerjaan yang terbengkalai sampai akhir bulan. Saya ingin menambahkan, pegawai juga butuh contoh laporan yang benar agar mereka yakin formatnya sudah sesuai. Kadang mereka ragu dan akhirnya menunda mengisi laporan karena takut salah. Baik, jadi ada beberapa solusi untuk poin kedua, yaitu yang satu, pembuatan template laporan harian, yang kedua, pengecekan laporan mingguan oleh kepala divisi, ketiga, penyediaan contoh format laporan yang benar. Semua setuju? Setuju. Baik, semua keputusan akan mulai diterapkan bulan depan dan akan dievaluasi kembali dalam 3 bulan untuk melihat efektivitasnya. Sebelum rapat kita tutup, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada tambahan dari saya, semua poin sudah tercatat dan jelas.
Tidak ada tambahan, saya siap menjalankan tata tindak lanjut sesuai keputusan rapat. Tidak ada tambahan juga. Terima kasih atas saran yang diberikan. Ini membantu kami mengarahkan anggota tim dengan lebih jelas. Tidak ada lagi dari saya. Semua keputusan rapat sudah tercatat dan siap dituangkan ke dalam notulen resmi. Baik, kalau begitu rapat evaluasi kinerja pegawai periode Januari sampai Maret resmi ditutup. Terima kasih atas kerjasama dan komitmen semuanya. Semoga program yang kita rencanakan membawa peningkatan positif bagi seluruh tim ataupun pegawai. Selamat kembali bekerja. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.